Ini tali pocong perawan berkhasiat tinggi. Istri lu harus bersetubuh sama gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua si Wareng. Semoga Anda yang menonton video si Wareng dari awal sampai akhir, semoga selalu diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, gampang milik rezekinya. Dan cita-cita Anda, keinginan Anda, hajat Anda mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat kalian sahabat si Wareng yang baru menemukan channel si Wareng, mohon supportnya, mohon keikhlasannya. Subscribe channel si Wareng agar berkembang ke depannya dan agar semakin bersemangat berkisahnya. Ini ada sebuah kisah yang membuat geger. Kenapa bisa membuat geger? Karena seorang dukun yang konon katanya sakti mati di tangan pasiennya. Kenapa dukun ini bisa mati? Lalu sebab apa yang membuat dukun ini mati? Oleh karenanya, jangan kemana-mana. Simak, tonton, saksikan sampai akhir. Semoga di balik kisah ada sebuah hikmah. Tali pocong perawan. Namanya Mukidi. Mukidi seorang pria yang memiliki istri yang cantik jelita. Istri Mukidi ini cantik jelita. Mukidi sudah 5 tahun tak punya anak. Mukidi tadinya ini kerja di suatu pabrik, namun sudah di PHK. Jadi si Mukidi ini berencana untuk warung guys. Namun dilihatnya warung-warung itu banyak sekali di kampungnya. Kampungnya ini setiap gang itu selalu ada warung, 2 atau 3 warung. Nah, jadi Mukidi ini berpikir bagaimana ini kalau buka warung, modal pas-pasan. Iya kalau warung rame, kalau warung sepi kan di sini banyak warung. Mukidi pun sama istrinya ini berdiskusi, "Mah, bagaimana kalau kita buka warung sembako? Karena ayah kan sudah nggak bekerja lagi. Nah ini ada sedikit uang hasil jam sostek. Nah bagaimana kalau ini kita usahakan untuk modal? Ayah, kalau istri bagaimana kata suami? Yang penting ya kebutuhan kita bisa tercukupi." Begitu kata istrinya yang cantik jelita yang bernama Via. Singkat cerita guys, mulailah si Mukidi jualan sembako. Ditatanya itu ruang di depan rumahnya menjadi sebuah toko, ya kan, memakai rolling door. Dibikinlah warung-warung, dibukanya sama dia. Seiring berjalannya waktu Mukidi membuka warung, namun hasilnya tidak maksimal. Si Mukidi sudah berjalan 6 bulan. Namun semakin lama modal semakin habis. Ya. Mengkikis ini modal. Kok untung belum, modal makin lama makin sedikit. Jadi bingung si Mukidi ini. Singkat cerita, Mukidi pun ngobrol sama istrinya Via. "Mah,
ini warung kita kok sepi amat ya, warung kita begini-gini aja, nggak ada kemajuan. Ini bagaimana kalau ayah mendatangi dukun, yang konon katanya dukun itu sakti ya mah. Nah, supaya apa, warung kita ini rame, banyak pembelinya ya. Apa enggak berpikir ulang apa ya? Janganlah, jangan datangin dukun. Ngapain sih, daripada datangin dukun mendingan kita buat beli sembako, buat dagang gitu, kata si Pia. Mah, kalau kita buat beli sembako ya kalau nggak habis kan percuma juga, modal kita habis gitu. Mendingan sekarang kita ke dukun, nanti pasti warung kita rame. Begitu kata si Mukidi. Singkat cerita, Mukidi mendatangi dukun berdua sama istrinya. Datangi dukun di salah satu tempat yang berada di Rembang, guys. Lalu bertemulah Mukidi dan Via istrinya ini di rumah seorang dukun. Rumahnya itu bilik dukunnya. Rumahnya bilik. Depan rumah si dukun ini itu banyak pohon-pohon kamboja sama pohon-pohon melati. Assalamualaikum. Masuk, kata dukun begitu. Masuk sini. Nah, setelah masuk, oh, saya sudah tahu keperluan kamu. Kesini, kata dukun. Kata si Mukidi, wah, kayaknya mah bener sakti ini dukunnya nih mah. Nggak sia-sia, nggak salah kita nih milih dukun di sini. Nah, setelah itu guys, kamu mau apa? Datang ke sini, pasti kamu mau kaya kan? Iya mbah. Kamu mau kaya lewat jalur mana? Darat, laut, udara, atau bawah tanah? Mbah, saya punya warung. Saya warung sembako. Nah, saya pengen warung sembako saya ini rame mbah, supaya saya bisa mencukupi kehidupan keluarga saya, dan saya juga bisa menjadi bos sembako. Oh, itu masalah sepele itu, kata dukunnya, masalah sepele. Sambil itu dukun tarak lirik ke Pia, bininya si Mukidi. Ini istrimu? Iya mbah. Oh iya. Kamu bawa mahar berapa? Emang berapa ya mbah? Oh, kalau di sini itu seikhlasnya, tapi minimal 2 juta. Seikhlasnya, tapi minimal 2 juta. Oh, ikhlas itu mah, dalam hati si Mukidi. Iya mbah, tenang. Yang penting warung saya rame, saya bisa jadi bos, kata si Mukidi. Cuman ada syaratnya, bukan hanya mahar. Kalau warung kamu mau maju pesat secepat kilat dan kamu akan menjadi juragan sembako, kamu harus ambil tali pocong perawan. Hah? Tali pocong perawan, bah? Ngambilnya di mana? Ngambilnya di sono, no, pasar induk. Ya di kuburan lah. Masa tali pocong ngambil di mana? Aduh, berarti saya harus menggali kuburan dan mengambil tali pocongnya, mbah. Iyalah, masa iya dong, kata dukunnya. Ya, bukan hanya itu. Sebelum kamu mengambil tali pocong perawan itu, kamu harus bersetubuh layaknya suami istri sama mayit perawan itu. Waduh mbah, nggak ada syarat lain apa mbah? Berat banget itu mbah. Aduh, terus bagaimana saya menggalinya ketika ada perawan, anak perempuan ya, anak perempuan usia paling kagak itu SMA ya, itu namanya perawan. SMA sampai dia belum menikah. Nah, itu ketika ada yang meninggal itu wanita, kamu harus mencurinya di malam Rebo. Setelah kamu gali,
kamu setubuhi tubuhnya itu mayit perawan, dan barulah kamu ambil tali pocongnya. Bagaimana? Sanggup? Mukidi diem aja, Mukidi kayak ayam telok. Aduh, Mbah, kalau syaratnya seperti itu, Mbah, saya nggak sanggup. Kalau bayar 2 juta saya sanggup. Apa nggak ada plan lain apa, Mbah, kecuali ngambil tali pocong perawan? Tanya Mukidi kepada sang dukun. Lalu sang dukun pun tertawa. Hahaha, selalu ada plan B, kata itu dukun. Cuman ini agak berat. Kalau kamu mau menerima, boleh. Tidak juga tidak jadi masalah bagiku, karena aku tidak ada kepentingan. Karena kamu yang punya kepentingan. Apa itu, Mbah, plan B? Kamu cukup diam, ya, diam di rumah. Nanti biar gua yang ngerjain. Biar gua yang ambil tali pocong perawannya. Bagaimana? Wah, kalau begitu mah, oke, Mbah, saya mau, kata Mukidi. Tapi bukan hanya itu. Setelah gua ambil tali pocong perawan tersebut, lu dan istri lu harus datang ke tempat gua. Oh siap, Mbah, kata Mukidi. Nanti sebagai ganti, karena gua yang melakukan, sebagai gantinya, agar ini tali pocong perawan manjur, berkhasiat tinggi, ya, istri lu harus bersetubuh sama gua. Hah? Mbah, kok begitu sih? Iya, itu syaratnya. Kalau lu mau lakukan sendiri silakan. Kalau enggak ya sudah, lu pergi saja. Mukidi bengong aja. Bagaimana ya? Syaratnya berat banget. Tengok ke istrinya. Istrinya geleng-geleng kepala kan, nggak mau gitu. Mah, bagaimana, Mah? Aku sih nggak mau ya, tapi terserah kamu lah, kata istrinya. Singkat cerita, guys, diterimalah tawaran dari dukun tersebut. Istrinya si Mukidi ini dipasrahkan sama Mukidi untuk bersetubuh sama sang dukun tersebut. Karena apa? Demi keinginannya agar warung sembakonya maju dan Mukidi menjadi bos juragan sembako. Bagaimana? Diterima tidak tawaran gua? Kata dukunnya. Iya, Mbah, saya terima. Tapi itu bener manjur, Mbah. Kalau lo gak yakin sama gua, mendingan lu angkat kaki dari sini. Gayanya si dukun. Iya, Mbah, saya percaya, Mbah. Saya percaya, Mbah. Mbah, saya percaya, Mbah. Saya percaya sama Mbah. Akhirnya si dukun bilang, nanti malam Rabu gua akan kerjakan mengambil tali pocong perawan di kuburan. Seminggu kemudian di malam Rabu lu datang bersama istri lu yang botok dan cantik ini. Iya, Mbah, iya, Mbah. Singkat cerita, setelah dukun tersebut mengambil tali pocong perawan yang sejatinya itu tidak benar diambil dari kuburan, melainkan sobekan kain kapan yang disimpan oleh si dukun yang dikotor-kotori dengan tanah. Di malam Rabu bertemulah si Mukidi bersama Pia istrinya dengan dukun tersebut. Hai, ini tali pocong perawan yang akan merubah nasibmu menjadi bos sembako, menjadi juragan sembako. Ini tidak akan mujarab, ini tidak akan manjur, ini tidak akan berkhasiat tali pocong ini, kecuali kamu ikhlas menyerahkan istrimu bersetubuh dengan
gua, kata itu dukun. Iya mbah, saya siap. Bagaimana dengan kamu? Istrinya ditanya sama itu dukun. Iya mbah, saya siap mbah. Begitu. Dan akhirnya masuklah Pia dan dukun ke kamar sang dukun. Dibaringkannya Pia di ranjang. Ya. Lalu sang dukun memanggil Mukidi. Hai, sini kamu. Mukidi. Ada apa mbah? Ini tidak akan manjur kalau kamu tidak ada di dalam. Loh, kok saya harus di dalam mbah? Ngapain? Kamu harus menyaksikan dengan mata terbuka persetubuhanku dengan istrinya. Hah? Begitu mbah? Ya. Baik mbah. Akhirnya Mukidi pun masuk dan duduk di bangku kayu. Di dalam ruangan itu, di dalam ruangan dukun itu, ada aroma kembang, ada keris, ada pedang, ada golok, dan lain sebagainya. Lalu sang dukun mendekati ranjang yang sudah terbaring. Itu istrinya dari Mukidi, si Pia itu. Dibukanya, diliputinya bajunya, dibukanya roknya, sehingga istri dari Mukidi ini telanjang bulat. Lalu si Mukidi hanya bisa pasrah menatap istrinya digauli sama sang dukun. Lalu istri Mukidi pun meronta-ronta, ya, karena saking bengisnya, nafsunya dukun tersebut menyetubuhi badannya. Lalu Mukidi pun geram. Di dalam benak hatinya, Mukidi meronta-ronta karena tak tega, karena tak mau melihat itu semua. Lalu bangku tersebut diangkatnya, itu dukun lagi sedang ibarat lagi sedang enak-enaknya. Diangkatnya itu bangku sama Mukidi karena kesal, karena geram. Diangkatnya itu bangku sama Mukidi. Ditimpahnya itu sang dukun sama bangku. Buah! Diambilnya golok yang ada di ruang sesaji dukun tersebut. Ditebas, membabi buta. Mukidi menebas itu sang dukun. Puak, 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 puak. Habis semuanya sang dukun. Sehingga akhirnya dukun tersebut bersimbah darah dan mati di tempat. Padahal itu dukun kentang, kena tanggung, belum sampai klimaks udah dimatiin sama Mukidi. Mukidi pun memeluk istrinya. Mama, maafkan ayah, ini semua karena ayah. Tapi kamu belum basah kan? Belum ayah, belum. Syukurlah, biar ini tanggung jawab ayah. Ayah lebih baik hidup susah daripada ayah tega melihat kamu digauli lelaki lain. Singkat cerita, ramailah di media bahwa ada seorang dukun yang mati bersimbah darah di rumahnya. Dan pada akhirnya Mukidi pun menyerahkan dirinya kepada polisi, kepada penegak hukum, bahwa dirinya lah pelaku pembunuhan terhadap sang dukun cabul. Oke guys, demikianlah kisah Mukidi yang ingin kaya menjadi juragan sembako setelah di PHK. Namun keinginannya sirna ketika melihat istrinya disetubuhi oleh dukun cabul, dan pada akhirnya lebih baik susah daripada harus melihat istrinya digenjot lelaki lain.
Aduh, luar biasa kisah Mukidi ini. Dan akhirnya Mukidi dipenjara karena perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Sahabat Siwaring, dimanapun Anda berada, demikianlah kisah Mukidi. Semoga kisah ini ada hikmahnya, khususnya buat Siwaring dan umumnya buat penonton dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.